makan. Ada yang tertinggal HP katanya. Kalau ada yang ketinggalan HP, ada mereknya Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bandung Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwari wa sirril asrari wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat yang ulun muliakan, marilah kita sama-sama kembali mengucapkan dan membawa serta menggerakkan hati kita untuk selalu meyakini bahwa Allah lah sang pemberi nikmat yang memberikan kepada kita semuanya nikmat zahiran wa batinan. Sampai saat ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul dan bertatap muka ataupun mengikuti kajian majelis ta'lim rutin setiap Jumat malam di Masjid Al-Munawwarah ini. Ini semua tentunya karunia Allah Subhanahu wa taala, karena siapa kira kita masih bertahan di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, imannya mudah-mudahan sehat, badan, jiwa dan raganya mudah-mudahan sehat sabadatan. Dan inilah yang menjadi dasar kita untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam dan juga ungkapan terima kasih syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberikan seorang rasul, seorang pemimpin, karena kita
dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memberikan jalan petunjuk kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantaslah kita setelah mengucapkan tahmid alhamdulillah, kemudian kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baiklah para jamaah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan ta'lim kita masih dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais dalam bab Dhammul Kibri, celaan terhadap kesombongan. Ila an qal, sampai musannif berkata, ra'aitu fi kitab Syarafil Mustafa, kulihat dalam kitab Syaraful Mustafa, kemuliaan seorang rasul pilihan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ashabahu fi safarin bidhabhi syatin, faqala rajulun alayya dhabhuha wa qala akhar alayya salkhuha wa qala akhar alayya dhabhuha wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya an ajma'alakumul hatabah. Sombong artinya meninggikan diri, membesarkan diri. Sebaliknya, sebaliknya lawan daripada takabur namanya tawadhu', merendahkan diri. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Syaraful Mustafa dalam sebuah safar perjalanan. Jadi memang perjalanan ini yang kalau kita sudah pernah melaksanakan safar perjalanan bersama seseorang, maka seseorang itu akan kelihatan aslinya. Bila kita tuh tulak jauh lawan kawan, tuh ketahuan aslinya. Baik atau buruknya ketahuan. Mau kada mengalah orangnya, atau pengarasan kah, atau menjuju ampuninya seorang kah, ketahuan amun tulak jauh. Atau yang kedua, kalau bertetangga, itu biasa masih mudah ketahuan. Hanya orang-orang yang bisa menyimpan. Yang jelas, kalau perjalanan jauh, ketika mendapatkan kesusahan demi kesusahan, maka dia kelihatan tidak mau berbagi atau mau berbagi. Besi di hutan, isi banyu sebuah botolannya besi. Kalau memang orangnya dermawan, maka banyu sebotol dibagi bagi orang banyak. Kalau orang yang pemalar, biar ada gin simpan aja. Adalah banyu kada dahal ada. Yalah. Itu kalau perjalanan jauh. Kelihatan perjalanan jauh. Tapi kada salah kalau ini memalarakan. Nang salah berdustanya. Kalau ini memalarakan kada salah. Ini memalarakan kayak ini. Oh jadi mun kada minum aku mati aku kada minum. Ya. Tapi kan yang namanya sahabat, yang namanya Rasulullah tidak punya sifat seperti itu, sifat yang mulia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Suatu ketika Rasulullah dalam perjalanan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk menyembelih seekor kambing. Jar Nabi, kita nih yang kanya nyembelih kambing bang nih, kan perjalanan bawa kambing. Sembelih kambing, banyak Nabi. Oh jar sahabat pak, ya Rasulullah, ulun nyembelihnya. Man langsung tertanggap dah. Ada menunggu lagi si fulan kada. Ya Rasulullah, ulun menyembelihnya. Wa qala akhar, jenang lain, alayya salha. Ya Rasulullah, ulun mangolitinya. Man langsung ambil tugas. Sudah ada nang menyembelih, ulun mangolitinya Rasulullah. Wa qala akhar, yang lain ucap ya Rasulullah, ulun memasaknya. Ujar Nabi kan ada bagian kau nih. Cari Nabi apa lagi yang belum digawi? Wa alayya jam'ul hatab. Ujar Nabi apa? Wa alayya an ajma'alakumul hataba. Aku nang mencari kayu, ujar Nabi. Coba bayangkanlah di sinilah masing-masing mencari tugas masing-masing. Nabi imamul wujud, sayyidul wujud wa imami kullil mawjud. Sayyidul wujud, orang yang ada makhluk ciptaan Allah ini yang paling terbaik siapa? Nabi Muhammad. Pemimpin yang ada di dunia disebutkan siapa? Nabi Muhammad. Hakun mencari kayu. Ini babnya hilang, dah sombong kan ada sombongnya di sini. Bahkan apa? Sangat mendahkan hakun mencari kayu. Cari kayu sidit. Sahabat lihat nang lain. Ulun yang Rasul nyembelih, ulun mangulite, ulun masaknya je Nabi kayunya siapa cari? Aku yang cari kayu je sidit.
Nabi yang mencarikan kayunya. Di sini sudah hilanglah sifat-sifat kesombongan. Karena ada lagi sifat-sifat sombong di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau demikian kita mau bersusah payah merendahkan diri, menghilangkan sifat-sifat takabur, mantang-mantang ini, mantang-mantang pimpinan, mantang-mantang di atas yang lain, mantang-mantang lu kada hakun manggawi, itu adalah bagian daripada sifat sombong. Bagian daripada sifat, walaupun masih bentuknya kibir, belum takabur, walaupun bentuknya masih ujub, belum bentuk kibir, masih telur-telur sombong, masih bibit-bibit sombong atau embrio-embrio sombong. Nah, inilah yang kita hindari saudara taan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu merendahkan diri, bahkan bukan hanya di hadapan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang biasa, sebagai manusia biasa, Rasulullah ini masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga, basah sapu, memasak, menjahit dan segala macam. Rasulullah masih menggawe gitu. Amonnya kita kada mau lalu nang kaya ini basah sapu kada hakun, basah tapas kada hakun. Ini sebujurnya kada gawian bini aja sebujurnya. Ini kalau kita lihat kembali gawian laki, tugas laki, kewajiban laki apa toh? Mencari nafkah. Nafkahnya batasnya ampun laki itu kewajibannya makan, papan, sandang. Yang penting cukup, gasan makan, gasan berdiam, gasan nutup aurat, cukup. Lebih dari itu sebujurnya kada kewajiban laki. Dan bini di rumah sebujurnya lain kewajiban bini bemasak, basah sapu, sebujurnya lain mutlak kewajiban bini. Cuman kayaknya kita ini kayaknya harus mutlak. Bila basah sapu terus bini, jangan laki aku berusaha kayak itu juga. Model mutlak juga laki nang becari sampai kawa bisi rumah 10, mobil 22, ada kayak itu. Jadi sebujurnya rumah tangga itu memang dibentuk dalam bentuk kerjasama. Jadi kalau soalnya kewajiban sudah terpenuhi itu sudah habis, sudah tugas lakian. Cuman kadang-kadang amun dibatasi kayak itu banyak lakian koler pulang begawe. Nah, kalau dibatasi kayak itu pulang, lalu bebinian rasa bebinian aja gawean di dapur, memasak segala macam. Lakian dianjurkan tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci, menyapu, memasak dan seterusnya bersimpun. Ini harus bisa. Kadangnya gawean binian aja, lakian harus bisa juga. Begitu juga kadang-kadang ibu-ibu membantu para suaminya dalam mencari nafkah yang lebih supaya kawa kaya orang, kawa tulak haji, kawa tulak umroh, kawa beribadah dengan lapang, nyaman, pendidikan layak, gasan anak, dan ini boleh sama-sama. Jadi kalau sudah dipahami seperti itu, tidak ada lagi merasa aku nih laki aja, anak turun mana derajat menapas baju. Kada. Sungguh mulia kalau seorang laki-laki menapas bajunya seorang. Dan seorang istri pun sungguh mulia juga kalau nang bini menapasakan baju laki segala macam. Kan itu mempercepat masuk surga, cepat masuk surga lagi. Namun bini menapasakan baju laki, mengusahakan banyak lagi pahalanya pulang. Apalagi ikhlas. Nah, ikhlasnya itu yang penting. Nah, lain kalau betetapas menggurunom tuh ada ikhlas. Nah, betetapas pakai sikat manual aja. Lawan betetapas lawan mesin cuci, otomatis pulang mesin cucinya. Tuh tak kenal pahala nang bersikat biasa aja tuh pahalanya. Ya Allah, ibu-ibu mulai hari ini anak dapat pahala banyak. Betetapas pakai sikat saja, cepat masuk surga pian. Jadi mesin cuci pian tuh kada terpakai, antar aja kada hulun berataan. Kenapa? Ganal pahalanya. Sekali-kali lah kayak itu. Bata tapas yang pakai, kada usah pakai mesin cuci. Ya Allah. Kenapa? Ada pahalanya. Laki ya, bagus lagi membantu bini pulang. Dia sama-sama baik aja pahalanya. Kada ada sesuatu yang membuat kita hina dalam pekerjaan rumah tangga. Dan Rasulullah pun mengajarkan demikian. Rasulullah ini pemimpin dunia akhirat, di atas presiden lagi dunianya tuh. Imam, pemimpin, Sayyidul Wujud, Sayyidina. Tidak ada lagi orang yang lebih mulia dari baginda Rasulullah di dunia ini bagi kita.
Tidak ada lagi manusia yang lebih mulia, bahkan lebih mulia daripada bangsa jin, ya, daripada binatang. Paling mulia tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini HP siapa tinggal dia berbunyi nah. Ya. Kemudian dalam kita mengatur emosional kita, menjaga atau belajar berbuat atau bersikap mulia, berakhlak mulia, sampai-sampai kita diberikan contoh dari Sayyidina Yusuf alaihi salam. Nah, Sayyidina Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam ketika memandang di cermin, matikan. Sayyidina Yusuf alaihi salam ketika memandang wajah beliau di depan cermin, lalu beliau fa'ajabathu nafsuhu. Rasulullah merasa, Nabi Yusuf merasa, bungas juga aku. Ada sedikit rasa kayak itu dalam hati aja. Bungas juga aku. Dan Nabi Yusuf lah dalam hati. Nah, gara-gara Nabi Yusuf kayak itu, lalu kena perangkapnya Siti Zulaikha. Waktu Siti Zulaikha masih seperti itu kan, di ujung-ujungnya kan Siti Zulaikha akhirnya jadi istri Nabi Yusuf. Tapi intinya ketika kejadian itu diawali ketika kejadian Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf yang kepergok Siti Zulaikha oleh suami Siti Zulaikha, Nabi Yusuf pada waktu diawali dengan i'jabuhu ala nafsihi amamal mir'ati. Nabi Yusuf ini merasa ujub, ada sedikit, walaupun Nabiullah semuanya maksum, tapi ada rasa sedikit, iyalah kayak itu ada sedikit merasa muas. Sedikit tuh kadang-kadang kita bang banyak benar lah. Amun kita nah kayak Nabi Yusuf tuh harapnya sudah gayanya, tapi Nabi Yusuf masih mampu menahan itu. Nah itu pun ya sedikit ujubnya Nabi Yusuf, sedikit timbul. Jadi apa? Lau kuntu mamlukan lasawaitu malan aziman faba'ahu ikhwatuhu. Dan gara-gara itulah Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya terperangkap dengan tipu daya Siti Zulaikha. Nah, hanya itu aja. Bahkan gara-gara itu pula Nabi Yusuf alaihissalam ya pernah merasa lebih dimuliakan ayah beliau daripada saudara-saudara beliau. Akhirnya juga Nabi Yusuf dijual oleh saudara-saudara beliau. Intinya di sini kalau kita bercermin nih paling, karena kita nih melihat kebungasan masing-masing itu kan di muka cermin. Melihat kebungasan masing-masing itu kan di muka cermin. Karena melihat kebungasan seorang gagah, sehat, anom, apalagi sugih, apalagi terkenal, apalagi alim, pintar dan segala macam, akhirnya melihat di muka cermin itu. Makanya patut kita berdoa dengan berbagai macam riwayat doa. Ini banyak riwayatnya. Ada yang paling kita kenal, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Atau seperti yang tertera di layar. Nah, ini doa dalam riwayat juga ada ya. Alladzi sawa khalqi fa'adalahu wa karrama surata wajhi fahasana wa ja'alna minal muslimin. Dan di sini dalam kitab ini juga ada doa ya, di bagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mendengar itu ya, Ibnu Abbas kada pernah lagi mengganti doanya. Doanya di sini seperti ini. Alhamdulilladzi ahsana khalqi wa sawwa khalqi wa ja'alani basyaran sawiyan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada dasarnya doa-doa yang hadir, doa-doa yang ada yang kita baca ini semuanya ujung-ujungnya semuanya adalah menekankan diri kita, penciptaan diri kita ini sudah baik ya. Kemudian apa? Kemudian kita jangan merasa yang terbaik, karena satu yang perlu kita perbaiki adalah hati kita. Sempurna ciptaan yang diciptakan Allah kepada kita yang kita miliki ini ya, pemberian Allah. Lalu kita merasa sudah cukup di situ, tidak. Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah ciptaanku sudah bagus. Hidung ke bawah luangnya, bulu mata ada, jadi kada langsung banyu kada mata. Kening ini menahan keringat, jadi kada padas mata. Apalagi gunanya telinga tertutup dengan daun telinga. Bahkan ketika ada suara di depan cepat didengar daripada yang di belakang. Peka terhadap sesuatu. Bercermin kita seperti itu. Ada kegunaan rambut, ada guna pelipis dan segala macam. Lalu merasa kita sudah hebat. Tidak.
ada yang perlu perbaiki. Fahassin khuluqi, perbaiki akhlakku nih ya Allah. Ya Allah, muha sudah bagus kami nih ya Allah, alhamdulillah. Baiki lagi sifat kami ya Allah, baiki lagi akhlak kami ya Allah. Nah kalau sudah kayak itu, kalau sudah kita punya sifatnya kayak itu, insya Allah kita semua terlepas daripada sifat sombong, bahkan ujub. I'jabul mar'i binafsihi unwanu du'fi aqlihi. Kalau orang merasa harat dengan dirinya seorang, ada orang dah merasa harat lawannya seorang, merasa aja hanya sedikit, merasa sedikit harat pada orang sudah, maka apa? Unwanu du'fi aqlihi, itu ciri inya tuh kada pintar, lemah akalnya itu. Kenapa ada pintar? Merasa harat, dan susurangannya merasa harat. Inya merasa harat, sebelumnya orang kada merasa inya harat. Nah jadi karena ujub ini juga bibit daripada sombong, maka sejak ada bibit ujub ini cepat kita hilangkan. Persisnya apalagi saat kita bercermin, paling banyak timbul. Atau kalau usah bercermin, mungkin kita melihat video kita seorang, ya saat ini dan itu, saat wah fotonya bagus, saat ini dan itu, lalu rasa wah paling harat deh fotoku nih. Nah itu saat itulah perlu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah perbaiki zahirku ya Allah, maka perbaiki batinku ya Allah. Wajib seperti itu saat kita bercermin. Adalah juga untuk supaya kita tidak sombong. Mari belajar dalam riwayat di sini. Ada riwayat daripada salah satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang minta kemampuan untuk terbang supaya melihat arasy Allah semuanya ini. Ya Allah, berikan nambah kekuatan, jangan malaikat nih, saya kong malaikat, supaya kawa terbang mengelilingi arasy Allah taala. Diberi Allah arasy, diberi Allah sayap halar. Nah, kemudian ujar Allah taala, siap kuberikan ikam ni halar. Wa innaka la taqdiru ala dzalika. Tapi Allah sudah menyampaikan, wahai malaikat, engkau punya sayap, engkau mampu terbang secepat kilat, tapi engkau tidak akan bisa mengelilingi arasy-Ku, kata Allah. Tapi malaikat ini ya tetap minta, fa'inni ala dzalik. Tolong hamba ya Allah berkeliling mengelilingi arasy-Mu. Ini baru seperti inilah, baru kayak ini. Hanyar kayak ini. Hanya minta tolong ya Allah karena merasa dia mampu mengelilingi arsy Allah Ta'ala. Malaikat merasa mampu karena terbang secepat kilat, lalu minta tambahkan sayap lagi, minta tolong kekuatan lagi, ya Allah kepada sanggup. Tolong ya Allah. Lalu terbanglah fatara 20 alfa am. Terbanglah malaikat ini 20.000 tahun. 20.000 tahun terbang mengelilingi arasy Allah Subhanahu wa taala. Thumma nadhara fa idzal arsyu kama huwa. Kemudian ketika dipandangnya, maka arasy ini seperti ini aja, belum terkeliling lagi. Nengah itu aja masih belum ada perubahan penglihatannya, masih di situ-situ aja. Padahal sudah terbang 20.000 tahun. Bayangkan malaikat ini kayak terbangnya 20.000 tahun terbang, kakak itu aja penglihatannya masih, kakak itu aja arasnya masih belum ada jakaibat hulu hilir atas, belum ada lagi, padahal sudah 20.000 tahun ya. Kemudian apa? Ya Rabb qawwini, ya Allah kuatkan hamba ya Allah. Ditambah lagi kekuatan malaikat nih, tambah lagi sayapnya malaikat ini. Makalah sayap malaikat ini kan kalaunya dibentangkan kama bainal masyriq wal maghrib, dari timur sampai ke barat. Fatara 70 alfa am. Setelah 20.000 tahun terbang lagi malaikat dengan kekuatan baru, dengan tambahan sayap 70.000 tahun. Terbang lagi malaikat pulang. Ayo terbang lagi 20.000 tahun tambah 70.000 tahun, berapa dah terbangnya dah? 90.000 tahun. Karena kawannya umur kayak ini kita. Karena malaikat lah, malaikat Allah Taala. Sudah. Thumma qala ya Rabb kam qata'tu masafatan min 'arsyik. Setelah 70.000 tahun istirahat, malaikat ini kada terbang lagi. Ya Rabb, wahai Tuhan, sampai mana sudah ulun ini terbang? Sampai mana dia terbang? Ya Allah Taala. Qala nisfu sa'atin.
baru setengah jam. Amun sehari itu amun sehari itu 24 jam. Jadi Allah nisfu saat, belum setengah jamnya lagi belum. Maka sudah 90.000 tahun tarabang. Lalu jar Allah Subhanahu wa taala, jar malaikat ini, subhana rabbil a'la, maha engkau ya Allah yang maha tinggi. Lalu jar Allah, anal azim, akulah yang maha agung, fauqa kulli azim, di atas yang maha agung. Irji' ila maqamik, kembalilah ke tempatmu wahai malaikat. Kembali, dosa akan terbang. Faraja'a, kembali malaikat ke tempat asalnya. Fahtarakat ajdihatahu, maka ada dari bagian sayapnya yang terbakar. 70.000 tahun terbang. Anak malingnya asalnya kada kawa, ada terbakar. Nah, kenapa? Karena bagaimana kekuasaan Allah yang sangat besar, kada mampu malaikat ini. Falamma kanat lailatal mi'raj. Nah, ketika malam mi'rajnya Rasulullah, malaikat ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, isfa'li inda rabbika. Minta akan pang syafaat, minta ampun lawan Tuhan. Aku ni suah kehendakan benar, merasa mampu karena bisa terbang, walaupun tahu aku ini pemberian Allah, tapi merasa mampu hendak mengelilingi arasy Allah Ta'ala, dan akhirnya saya pun terbakar. Wahai Muhammad, isfa'li, berikan aku ni syafaat bi rabbika, dengan Tuhanmu, inda rabbika, pada Tuhanmu, minta ampun, mintakan pertolongan, minta kembalikan saya pun seperti asal. Fasyafa'alahu faradallahu ajnihatahu alaih, maka Allah memberikan bantuan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikembalikanlah sayap malaikat tersebut. Nah, ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa tidak boleh kita menyombongkan diri, bahkan merasa harat tejegin, merasa mampu, aku mampu deh, mampu aku itu. Nah, lalu di situ kita nih kadang-kadang mengucapkan mampu tuh sadar aja bahwa Allah juga yang menolong kita, sadar aja. Tapi ini pun bagi seorang malaikat Allah larang untuk punya sifat yang kayak itu. Mun kita nih, insya Allah kawajah aku itu. Insya Allahnya adalah, insya Allah kawajah itu. Cuman hati-hatinya di situ. Tatkala kurang ada keyakinan dalam diri kita, semua itu adalah masukan dari Allah, pemberian Allah Taala, maka kita khawatir dimasukkan dalam kategori takabur, kategori sombong. Nah, begitu dalam ternyata untuk kita membahas atau mempelajari sifat sombong ini. Pada dasarnya kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, dasar ini, kalau Allah memberikan nikmat pada kita, contoh malaikat tadi bisi salar, contoh Nabi Yusuf tadi bisi kebungasan. Apabila kita bisi nikmat ini, supaya jangan takabur nih, supaya takabur. Apabila kita bisi nikmat, apapun nikmatnya itu yang kita sebutkan kemarin tuh, mungkinlah dia kaya, mungkinlah dia alim, mungkinlah dia banyak pengikut, mungkinlah dia punya lebih daripada yang lainnya, supaya jangan takabur, selami makna kalimat la haula wala quwata illa billah. Habis kisahnya dah. Amunnya kawa kita menyelami kalimat la haula wala quwata illa billah, hayati, tadabburi kalimat ini, tidak ada daya upaya kecuali milik Allah, maka insya Allah semuanya baik. Sembahyang Allahu Akbar, mengangkat tangan nih, ya Allah ulun ini kada kawa mengangkat tangan nih, kalau kada Allah nak memberi kemampuan ulun mengangkat tangan nih, makanya la haula wala quwata illa billah. Itu perlu diselami. Ulama kita dari dahulu ya, satu mengajarkan ini. Cuman sekarang ini kadang-kadang kita sudah jarang menerapkan tulisan-tulisan seperti ini. Perlu kembali kita perbanyak tulisan-tulisan seperti ini supaya mengingatkan kita. Biasanya ini kalau di Arab, di Makkah, Madinah, Jordania, Emirat, Abu Dhabi, Mesir, segala macam, apabila ada bangunan indah, bagus, gedung, mesti ada tulisannya Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, supaya sadar nih masih harap pun Allah Ta'ala lagi, supaya jangan bangga tatawul fil bunyan, bangunan tinggi tafakhur, bermewah bermegah-megahan dalam bangunan-bangunan, supaya kada sombong. Masya Allah la haula wala quwata illa billah, atau bisa disingkat Masya Allah la quwata illa billah, juga bisa seperti itu. Artinya apa? Kehendak Allah sebertaan.
Memang kita nang membangun, titipkan Allah rezeki, membangun ini dan itu. Tapi apa? La haula wala quwata. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan ini, maka tidak mungkin terjadi. Artinya pendalaman tauhid kita dalam kalimat la haula wala quwata illa billah ini sangat baik sekali, supaya jangan sombong. Sembahyang itu nah, kadesah kalau merasa kita nang sembahyangnya. Harus Allah yang memberikan kemampuan kepada Allah, yang mengizinkan sembahyang ini Allah. Sama kita hadir masjid ilmu ini bukan kita nang harap, bukan kita nang kawa, tapi Allah yang memberikan kita kesempatan hadir masjid ilmu ini. Jangannya Allah akan memberikan kesempatan kita, hati kita kada tegeretek, kada terbawa. Jangankan sembahyangin ke dakun kita deh. Semua adalah pemberian Allah. Berapa banyak saudara muslim kita yang kada kawa sembahyang, bukannya kada hendaknya sembahyang, tapi barat hatinya lah, anulah alasan gawian lah, lapah lah, gering lah, lalu kada sembahyang sama sekali. Kenapa? Tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la haula wala quwata. Kada kawa aja kita menyombongkan diri kita nih harat, kita nih rajin ke masjid, kita nih sembahyang berjamaah terus, subuhin berjamaah apalagi nang lain. Merasa paling baik sudah salah sudah. Lebih baik kita merasa orang yang tidak baik tapi ingin menjadi orang baik. Aku ini kada sempurna, aku ini banyak dosa, tapi hendak juga baik kayak orang. Nah, itu lebih bagus daripada kita merasa yang terbaik ya, padahal kita kada baik. Nah, lebih baik kita merasa kita kada baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada waktu sekitar 10 menit lah. Mana pertanyaan minggu lalu? Ada pertanyaan yang masuk minggu lalu? Bang Ipin ada? Bentar lah. Oh ya, atas Mamat. Masih banyak soalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya ingin bertanya, berapa liter ukuran satu kullah? Kemudian di bawahnya ada lagi pertanyaan, kayaknya orangnya berbeda karena tulisannya berbeda juga. Kala kita salat zuhur pada rakaat 1 dan untuk rakaat kedua kita lupa langsung tahiyat awal, tapi baru ingat setelah selesai tahiyat awal. Pertanyaannya, bagaimana kita menyempurnakannya? Ada 2 pertanyaan dalam satu kertas, kayaknya orangnya berbeda. Yang pertama, berapa liter ukuran satu kullah? Satu kullah. Sebenarnya pertanyaannya itu 2 kullah, ya 2 kullah. Ini pertanyaannya orang ini betakun sekira mengetahui dalam agama kita, khususnya paling dalam mazhab Syafi'i, banyu itu terbagi 2, banyu sedikit, banyu banyak. Yalah. Banyu sedikit itu kayak apa? Banyu sedikit di bawah 2 kullah. Banyu banyak kayak apa? Banyu di atas 2 kullah, itu banyak. Kayak apa ukurannya? Kalau guru kita bahari itu mengajarkan berlebihan 4, cuman aman. Berdiri orang tua itu berapa kira tingginya? Standar 150 160 lah. Tadi terus 50 60 standar lah sentinya. Berdiri maulah wadah banyu nih, nah hendak 2 kullah dan lebih insyaallah. Lebihan nih orang tua itu bahari mandakan setinggi orang tua, orang dewasa berdiri, saya itu tingginya nih misalnya nih, maka ada lapah biar mau ukur 2 kullah nih nang ulang tua bahari melajari berdiri kan sini barabah. Siapa kita barabah nih? Saya itu luasnya lebar panjang sama kayak apa kita berdiri nih, dalam kayak apa kita berdiri. Nah, panjang kali lebar kali tinggi atau dalam, ya. Panjang kali lebar setinggi kita ini. Tuh lebih 2 kullah. Lebih 2 kullah. Lebihan benar. Ya. Cuman kalau dalam kitab Fathul Mujibil Qarib, ya ada kitab Fathul Qarib, ada Fathul Mujibil Qarib. Fathul Mujibil Qarib itu karangan orang kita Indonesia, ya. Jadi di situ disebutkan menerjemahkan, ya, mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama itu, kalau ukuran 2 kullah itu sebanyak 270 liter. Ini hitungan digenapakan 270 liter. Kalau dibagi 2, karena pertanyaan 1 kullah tadi kan. Kalau 270 bagi 2 berarti 135 lah.
Ya, 135 liter satu kulahnya. Nah, jadi kalau 2 drum itu masih kurang 2 kulah. Drum nang 200 liter lah. Belum lagi lempak drumnya. Drum wasi tuh. Belum lagi lempak pulang, kurang lagi tak. Nah, jadi kalau tepatnya 270 liter. Atau kalau mau ukuran sentiannya itu nang pas 91,8. Jadi kalaunya kita nih tinggi 150 60, 91 itu kurang pada semeter. Tinggi kurang pada semeter 92 cm lah digenapakan lagi lah. Lebar 92, panjang 92. Panjang kali lebar kali tinggi atau dalam, ya. Tinggi dalam sama aja lah. Nah, itu insyaallah lebih daripada 20 termasuk air bersih. Suci, mensucikan. Kenapa betakon yang ini? Pasti urusan dengan istinja, urusan dengan mandi, urusan dengan bersuci. Ya kalau lah mandi wajib, bersuci segala macam. Kalaunya di bawah 2 kulah, ya ada najis, parai banyu itu kalau ada apa-apa lagi. Di bawah 2 kulah, kita ulangi terus nih lah. Kalau ada najis di situ, tahi cacak kah ada? Nah, tahi cacak sabigi jadi tahi cacak di bawah 2 kulah. Nah, di bawah 270, paling maksimal itu kan 270. Ada yang mengatakan 214 liter, ada yang mengatakan 204 liter 2 kulah tuh. Tapi kalau ulun lebih kepada pendapat yang paling banyak 270. Aman. Jadi kalau tong banyu tuh 1200, 800 tuh lebih 2 kulah tuh. Yalah 800 tuh. Yalah. 600 kan 800 kan ada galon tong gana tuh, tandon. 600, 800, 1200, 2400 lah. Nah itu jelas aman. Tikus mati dalam tong banyu tandon itu kada najis pian. Asal banyunya jangan kurang pada 270 tadi. Nah, hibak atau setengah kan banyak tuh. Nah jadi kalaunya lebih daripada 2 kulah, syaratnya malam yataghayyar launuhu wa ta'muhu wa rihuhu. Selama air itu tidak berubah baunya, warnanya, kemudian rasanya, rasa aroma banyu nih. Misalnya ada suap pemarasai teh cacak leh. Halo atau tikus mati kan. Nah, ada bau tikus mati masih di banyu nih. Itu najis sudah. Kalaupun lebih dari 2 kulah. Kalaupun lebih dari 2 kulah tikus mati tapi bau banyunya kada berbau karena banyak banyunya kan. Atau warnanya kada berubah, asalnya jernih jadi hitam. Nah, kalau masih jernih enggak apa-apa. Bau, rasa, kemudian warna itu kategorinya. Jadi kalau pertanyaan pian ini 2 kulah itu 270 liter. Atau hendak nyaman ukurannya, yang paling nyaman mau ukur pian sudah tuha, sudah akhir balik berebah. Nah, berebah berdiri, bahalang, bebujur berebahnya yang ada ukuran toh. Atau hendak persis mengatakan ukurannya 91,8 92 cm. Atau hendak nyaman lagi pulang mengatakan semeter 1 kali 1 kali 1. Nah aman sudah insyaallah. 1 kali 1 kali 1. Lah kan bak mandi nah kayak itu. Asal banyu hibak harusnya terus tak lebih dari 2 kulah. Tapi kalau nya kurang setengah tuh bukan 2 kulah lagi. Nah ya sip. Pertanyaan kedua dari kertas yang sama. Rakaat pertama hendak pada rakaat pertama dan untuk rakaat kedua kita lupa langsung tahiyat awal. Oh berarti rakaat pertama tahiyat awal sini nih. Rakaat pertama tahiyat awal. Nangaran kada ingat yo. Kada kau disalahkan. Lupa aja sini. Mun orang kada ingat kada ada dosanya kala. Mun kada ingat. Nah, karena inya lupa kayak apa ujiannya menyempurnakannya? Sadarnya setelah selesai tahiyat awal tadi. Tahiyat awal di rakaat pertama hanya sadar kayak apa menyempurnakannya. Nyatakan rakaat pertama tahiyat awal sudah. Rakaat kedua tahiyat awal pulang, stop, jangan dihilangkan. Aku aja tadi ustaznya sudah tahiyat awal, kedua ini tadi lagi tahiyat awal. Tidak, tetap tahiyat awal lagi yang keduanya. Karena yang pertama ini lupa. Ya, yang kedua tahiyat awal. Kemudian yang ketiga langsung bangun dari sujud. Yang sampai yang apa gerang nih? Sampai yang zuhur. Yang keempat tahiyat akhir. Jadi ada 3 tahiyat di situ. Ada 3 tahiyat. Nah, lalu
kalau sebelum salam jangan lupa sujud sahwi. Sujud sahwi. Ustaz, sujud sahwinya kada ingat juga. Udah masalah, mun kada ingat pulang sujud sahwinya. Sampai sujud sahwi kada ingat juga. Ya Allah tuh berikan lupa tuh ya, dan sudah tuh udah kawai ngaran kada ingat. Kada berdosa. Sujud sahwi kada ingat kada berdosa. Jangan memaksakan harus sujud sahwi. Nya ada pian berjamaah, imamnya ini ada ragu, dibantu makmum Allahu Akbar, langsung tegap berdiri juga. Ada kalau kita begitu hendak salam, makmum ini maksa harus sujud sahwi. Jadi makmum mufarakah, makmum sujud sahwi seorangan, imam tarus. Lalu jadi makmum ngapa pian ni kada sujud sahwi? Aliran mana pulang pian ni jar? Orang kami hadang-hadang sujud sahwi, pian kada sujud sahwi, ulun mufarakah seorangan sujud sahwi. Oh mas sayangnya leh. Sayangnya kenapa memisahkan diri dari jamaah? Amunnya jadi imam aku kada ingat sujud sahwi. Kan nang pertama tadi kada ingat, untung dibantu pian subhanallah tegap langsung berdiri dan hendak tahiyat juga sudah. Nah lalu pulang pas hendak sujud kada ingat pulang sujud sahwi, kada kawai kada ingat. Allah tuh maha pengampun bagi orang yang kada ingat. Ini karena bulan puasa, sahur sudah, bulan puasa hari pertama sarapan pulang lah, maka bertambah pulang minum 2 tong cangkir es imbah minum marigah, astagfirullahaladzim aku puasa kada apa-apa. Allah tuh maha pemberi kada apa-apa ya Allah lah, Allah aja maha pengampun, masa makmum kada mengampuni imam? Yalah, jadi lebih ke itulah. Kalau kada ingat kada masalah, sempurnakan. Lanjutnya sama, rakaat kedua tahiyat awal, rakaat ketiga seperti biasa, rakaat keempat kalau zuhur tetap seperti biasa. Bisa apa sudah? Hanya sebuting kertasnya ya. Yang kedua, bolehkah suami menceraikan istrinya? Kenapa? Karena istrinya sering menolak ajakan suami untuk berjima. Dan berdosakah seorang suami pergi ke pelacuran untuk mencapai kepuasan karena istri menolak ajakan suaminya? Bah ini kada pintar ini apa? Astagfirullahaladzim. Ini ulun lain masalah tolak menolak ini kayak apa garang sikap lawan bini dahulu nih. Kena kalau urusan nang menolak-nolak nih, mun bininya kada biasa kada bela lawan lakinya. Laki nang kaya kelakuan kada baik kada tahu nang bini ya kalau lah. Ini bini ini manusiawi juga. Ada kawa juga. Almar'atu kalmir'ati. Ya kalau lah ada pepatah bunyi almar'atu kalmir'ati. Perempuan seperti cermin. Cermin amunnya sudah retak pecah biar pian lem kada jelas lagi gambar kelihatannya. Almar'atu kal mir'ati, almar'ah kal mir'ah, bibinian kayak cermin. Jadi kalau retak cermin, kalau sudah pian sudah melukai hatinya, alih membaiki lagi. Pasti ada salah sedikit sudah sebelumnya toh. Kalau ada sedikit banyak salahnya sampai bini menolak. Dan kalau bini menolak kan ada alasan kepala curan. Ini kan pintar nih ini. Sudah lawan bini kada baik melacur pula, banyaknya dosa. Lawan bini baiki dahulu. Jangan segala melacur-lacur, namanya kada bisa ulun memulihkan ulun kada, sebenarnya ulun kada berhak memenuhi hukum, cuman jelas tidak ada kata bahkan tatkala istri ini berbuat jahat kepada suami, istri ini salah deh, istri zalim lawan laki, nya ada nang bini memukuli laki, nang bini meigut laki, nang bini macam-macam menempeleng, menimpas laki ada. Walaupun bini jahat gitu, tetap nang laki kada boleh ke pelacuran, kada boleh berzina. Siapa yang memulihkan? Ada yang memulihkannya. Zina haram, termasuk al-kabair, dosa besar. Tidak ada alasan gara-gara istri menolak lalu pergi ke pelacuran untuk berzina. Tidak ada alasan. Malam ini kita tegaskan, jangan ini mancing-mancing nih, mudahan Ustaz memulihkan jar. Iya sudah. Jangan sampai ini pertanyaan seperti ini mungkin hanya berandai-andai saja pertanyaan yang mudah-mudahan tidak terjadi di alam nyata nang kayak inilah. Naudzubillah, jangan sampai terjadi di alam kenyataan. Mudah ini sekedar pertanyaan saja, sekedar mengetahui hukum Islam saja. Intinya memang tidak boleh.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya Allah kami diberikan kemampuan untuk melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah, menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan menjalankan ibadah, menyembah hanya untuk menyembah-Mu ya Allah. Berikan kami kesehatan, keafiatan, umur panjang, rezeki yang berkah, hidup dengan iman, mati dengan iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian taklim kita malam ini. Mohon maaf minta renta halal, serasa waktu sangat singkat, tapi itulah waktu yang Allah berikan kepada kita. Walaupun singkat waktu yang Allah berikan, tapi insya Allah bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita sempurnakan taklim kita, majlis kita malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta halal, minta ridha. Mungkin masih sempat lah kalau malam satu karena belum masuk Ramadan, kalau lah insyaallah mudah-mudahan masih ada kesempatan insyaallah di bulan Ramadan. Maka jadwal kita pindah ke Sabtu pagi, Sabtu subuh Sabtu. Bulan Ramadan jadwal kita pindah ke subuh Sabtu insyaallah. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.